Ini adalah episode keempat. Adegan dimulai ketika Asta dan Yuno sampai di ibu kota kerajaan Clover. Mereka pun berjalan-jalan di kota yang sangat ramai itu. Sebagai anak desa, Asta kaget dengan berbagai hal di kota itu. Ada banyak sekali senjata sihir yang dijual di sana, namun harganya sangatlah mahal. Hingga Asta memutuskan membeli ular panggang yang harganya sangat murah. Sementara Yuno terlihat santai. Mereka pun berjalan menuju pendaftaran ujian ksatria sihir. Mereka mengantri dengan banyak peserta untuk mendapatkan nomor pendaftaran. Para peserta harus menunjukkan grimoire untuk mendapatkan nomor pendaftaran. Ketika Yuno menunjukkan grimoire-nya, semua orang kaget karena melihat sampul semanggi berdaun empat. Ternyata Yuno sudah diperbincangkan banyak orang sampai ke ibu kota. Setelah itu giliran Asta. Dia menunjukkan grimoire-nya yang sangat lusuh. Setelah Asta mendapatkan nomor, dia langsung bergegas menyusul Yuno. Tak lama kemudian burung-burung muncul di sana. Yang ternyata itu burung anti-sihir. Semakin kuat sihir seseorang, semakin sedikit burung yang mengerubunginya. Semua orang kaget melihat Yuno yang tak satu pun burung mendekatinya. Sementara itu, Asta diserbu banyak burung dan ditertawakan oleh banyak peserta lain. Asta berlari untuk menghindari kawanan burung itu, namun malah menabrak seseorang. Asta membuat orang itu kesal, sehingga orang itu mencengkram kepala Asta. Ternyata itu komandan pasukan Banteng Hitam bernama Yamisukahiro. Pasukan Banteng Hitam terkenal sering menimbulkan kerusakan daripada keberhasilan mereka. Lalu upacara ujian masuk akan segera dimulai. Komandan Yami pun melepaskan Asta. Tak lama kemudian salah seorang peserta bernama Seke mendatangi Asta dan mereka pun berkenalan. Dan upacara ujian masuk pun dimulai. Para komandan ksatria sihir dari 9 regu pun datang. Seke dengan senang hati memperkenalkan nama masing-masing komandan kepada Asta. Komandan pasukan Elang Perak, Nozel Silva. Komandan pasukan Singa Merah Tua, Fueguleon Vermilion. Komandan pasukan Belalang Hijau, Jack the Ripper. Komandan pasukan Ksatria Mawar Biru, Scarlet Roselei. Komandan pasukan Paus Pembunuh Ungu, Gueldre Poizot. Komandan pasukan Burung Merak Karang, Dorothy Unsworth. Komandan pasukan Rusa Biru Muda, Real Boys Mortier. Komandan pasukan Fajar Keemasan, William Fangyance. Dan yang terakhir komandan pasukan Banteng Hitam, Yamisukahiro. Asta bertanya, di mana Kaisar Sihir? Tapi menurut Seke, Kaisar Sihir tidak akan hadir di acara upacara ini. Bahkan sudah berkumpulnya para komandan dari 9 regu saja, itu sudah luar biasa. Lalu William berdiri dan menciptakan sihir pohon. Dari langit sebuah pohon muncul menuju arah peserta. Pohon itu menciptakan banyak sapu terbang dan memberikannya pada para peserta. William berkata, ujian pertama adalah terbang dengan sapu itu. Selama ujian para komandan akan memperhatikan semua peserta. Dan akan mengajak mereka bergabung dalam pasukannya. Jika salah satu peserta dipilih oleh beberapa komandan, maka peserta itu bebas memilih untuk masuk regu mana saja. Tapi jika peserta tidak dipilih oleh salah satu dari komandan, maka peserta itu akan gagal. Ujian pun dimulai. Para peserta pun mulai menaiki sapu itu dan perlahan-lahan terbang. Banyak dari peserta baru pertama kali menggunakan sapu terbang, termasuk Asta dan Yuno. Namun Yuno mampu terbang dan berdiri di atas sapunya, tanpa kesulitan. Semua orang terkejut dengan kehebatan Yuno. Sementara Asta satu-satunya peserta yang tidak bisa terbang sama sekali. Dia menjadi bahan olok-olokan peserta lain. Bahkan orang dengan kekuatan sihir paling lemah pun bisa menggunakan sapu terbang. Sementara Nozel berdiri dan pergi ke suatu tempat. Dia menemui adik perempuannya yang diam-diam ingin mengikuti ujian. Namun Nozel melarangnya karena masa depan adiknya sudah ditentukan. Setelah memperingati adiknya, Nozel pun kembali ke tempat duduknya. Ujian berikutnya pun sudah dimulai. Namun Asta gagal menjalani semua ujian, karena Asta memang tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali. Akhirnya tibalah ujian terakhir. Ujian itu adalah pertarungan 1 lawan 1.
Para peserta bebas memilih lawan dan boleh menggunakan grimoire-nya. Asta kebingungan dalam memilih lawan. Lalu Seke mendatangi Asta untuk menawarkan diri. Asta berterima kasih karena Seke mau menjadi lawannya. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Sebelum mereka bertarung, Seke berbicara kepada Asta. Sebenarnya dia berpura-pura baik pada Asta, karena ingin dia terlihat menonjol. Lalu Seke menghina Asta dan menyuruh Asta pulang ke kampung kumuhnya saja. Pertarungan pun dimulai. Seke menggunakan grimoire-nya menciptakan sihir pelindung. Dengan sihir itulah dia bisa bertahan dan menyerang lawannya. Banyak orang kagum dengan kemampuan Seke. Namun Asta tidak tinggal diam, dia mengeluarkan pedang dari grimoire-nya, lalu menyerang Seke. Dengan sekali tebas, sihir pelindung Seke hancur. Dan Seke ambruk dalam keadaan tak sadarkan diri. Pertarungan itu pun dimenangkan Asta dengan sangat mudah.